فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah kembali kita saling berjumpa di majelis yang kita biasa jalani dan lakoni, majelis ilmu, majelis ta'lim al-ukhwah, yang semoga Allah Ta'ala memberkati semua penggawanya dan pesertanya. Di tafsir atau kajian rutinan tafsir Ibnu Katsir dan Sunan An-Nasa'i. Tafsir Ibnu Katsir kita lanjutkan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 121 sampai 123 hari ini insyaallah. Kemudian kita lanjutkan kajian kitab Sunan An-Nasa'i, menghabiskan kitab Taharah berkaitan dengan tayamum, sisa dari hadis tentang tayamum. Ayat yang kita bahas 121 kita baca terlebih dahulu 3 ayat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Baik, kita lanjut di ayat 121. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenarnya. Dari Qatadah bahwa Sa'id bin Musayyab menyeriwayatkan mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Abul Aliyah mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya yang dimaksud dengan membacanya dengan bacaan sebenarnya haqqu tilawati, itu maknanya adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, serta membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak merubah kalimat dari tempatnya dan tidak menafsirkan satu kata pun dengan penafsiran yang tidak seharusnya. Ini lengkap. Maksud haqqu tilawatihi menurut Ibnu Mas'ud adalah 2. Globalnya 2. Pertama,
menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini termasuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Adapun kalau seseorang ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka orang ini melanggar kriteria haqqa tilawati, kriteria tilawah dengan benar. Kita tahu konsekuensi dari membaca Al-Quran dan memahaminya adalah mengamalkannya, mendakwahkan menujunya. Ketika jangankan beramal, tapi mindsetnya saja salah, yang halal dibilang haram atau yang haram dijadikan halal, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran, maka yang seperti ini, orang ini walaupun bacaannya sebaik apapun dari segi tilawah zahir, tetapi dia tidak menunaikan apa yang semestinya dari tilawah itu, yaitu mengamalkan dan menyebarkan yang hak dari Al-Quran. Ya, misal seseorang memakai baju compang-camping menuju masjid, atau dia mengharamkan dirinya untuk memakai baju yang bagus ke masjid dengan alasan zuhud. Ya. Bahkan ada juga di antara jemaah di tempat lain yang bertanya ke ana waktu itu, suatu ketika di tahun sekian, Ustadz, menurut saya memakai baju yang bagus, mewah, itu nggak boleh ke masjid, gitu loh. Ke masjid itu nggak boleh pakai yang mewah, gitu, yang bagus, gitu. Perhiasan itu hendaknya seseorang nggak usah dibawa ke masjid. Maksudnya perhiasan di sini ya baju yang bagus, gitu. Karena masjid itu bukan tempat untuk sombong-sombongan. Sebenarnya hal ini ada benarnya, betul. Di bumi Allah manapun nggak ada tempat boleh untuk sombong-sombongan, betul. Ya. Maka beliau ini menganggap bahwasanya ke masjid membawa perhiasan berupa baju yang sangat bagus atau pakaian yang bagus untuk masjid, itu adalah hal yang haram. Maka kemudian saya katakan, Pak, di surat Al-A'raf Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika menuju masjid, gitu loh. Ya. Zinah di sini maksudnya zinah yang ada, zinah maksudnya bukan zina ya, bukan. Zinah ini perhiasan. Perhiasan yang menjadi penopang kesempurnaan antum menuju masjid untuk beribadah. Pakaian yang bagus, pakaian yang membuat semangat antum untuk beribadah. Ya. Tentu tanpa adanya sikap israf dan juga makhilah. Israf itu berlebihan, makhilah yaitu kesombongan, khuyala. Maka seseorang ketika dia mempresentasikan pakaian bagus di hadapan Allah, di rumah Allah, sesungguhnya dia telah mengamalkan ayat di surah Al-A'raf. Dan mengharamkan orang untuk berpakaian bagus ke masjid, ini berarti mengharamkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini sebaliknya. Hanya saja tidak langsung kita kafirkan. Karena apa? Karena syubhat. Karena syubhat. Apa syubhatnya? Tabrakan antara keinginan zuhud, keinginan untuk tidak sombong. Ya betul. Enggak boleh seseorang ke masjid dengan pakaian syuhrah, namanya libas syuhrah, pakaian kebesaran, pakaian pengagungan, itu enggak boleh. Kalau misalnya dia ke masjid membawa perhiasan berupa pakaian yang membuat dia sombong, itu enggak boleh karena sombongnya atau karena pakaian syuhrahnya. Jadi ada dua kemungkinan. Ada takabur
Satu. Ada yang kedua, libasus syuhrah. Takabur itu letaknya tentu di hati. Libasus syuhrah itu sebenarnya terletak di pandangan orang-orang. Bedakan, Pak. Takabur itu di hati masing-masing, di hati seseorang, di hati dirinya. Ya, ketika misal dia memakai sarung yang nilainya itu sekian, ada sarung 9 juta misalnya, sarung dong itu, ya. Sebenarnya 9 juta itu karena langka sarung tersebut, terbitan lawas gitu ya, bahannya bagus, dan dikenal oleh orang sekitar bahwasanya sarung itu yang dengan merek itu dan spek itu, motif itu sudah tidak ada sekarang terbitannya, dan itu limited edition tahun jebot ya, dan itu harganya sekarang jutaan. Maka dia memakai sarung itu untuk menunjukkan dan menegaskan bahwasanya dirinya adalah orang kaya misalnya, bahwasanya dirinya mampu, bahwasanya ini sarung mahal, bahwasanya nggak ada yang bisa menyeimbangkan atau bersanding dengannya dari segi kualitas, dari segi kemahalan pakaian. Maka jelas ini adalah kesombongan. Nah, ini nggak boleh, jelas haram. Tapi haramnya bukan karena dia mendatangkan perhiasan ke masjid, melainkan haramnya adalah karena apa? Karena sombong. Tapi juga dapat juga sisi lain, sisi israf, yaitu berlebihan. 9 juta cuman buat sarung, itu israf. Israf itu apa? Mubazir versi taat. Itu bedanya mubazir sama israf. Israf itu tidak disukai Allah. Mubazir itu saudara setan. Israf tidak disukai Allah. Israf itu adalah mubazir versi taat, mubazir versi baik gitu loh. Kayak beli belanjaan buat buka puasa, kebanyakan, ini israf. Buka puasa kan ketaatan. Beli banyak, israf. Infak bisa nggak jadi israf juga? Bisa. Infak berlebihan. Orang nggak pantas untuk diinfaki sampai segitunya, tapi dia berlebihan ngasih, gitu loh. Ya, maka ini israf. Adapun mubazir itu untuk hal yang boleh, mubah, atau hal yang maksiat. Dan segala money spending untuk maksiat itu masuk ke dalam mubazir. Segala money spending, penghabisan uang untuk maksiat itu tergolong mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu mereka adalah saudara-saudara setan. Mana lebih buruk, israf atau mubazir? Secara global, mubazir lebih buruk daripada israf. Kenapa? Karena mubazir ini dalam rangka maksiat biasanya, berlebihan. Adapun israf itu biasanya dalam rangka ketaatan, tapi dengan cara yang lebih, dengan nafkah yang lebih, dengan pemberian yang lebih. Nah, kemudian bisa juga seseorang melanggar ayat Allah Ta'ala walau tanpa bermaksud untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mengenakan pakaian ke masjid tapi dengan libasus syuhrah, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Apa itu libasus syuhrah? Pakaian kepopuleran, pakaian yang membuatnya populer dengan itu, pakaian yang membuatnya orang-orang takjub atau orang-orang mengenal dia dengan pakaian tersebut dan menunjuk dengan tangan atau isyarat sebagai popularitas, sebagai simbol populernya itu. Dan libasus syuhrah itu bisa libas ta'zim, bisa juga libas yang menghinakan, tahwin. Libas pakaian popularitas, pakaian kebesaran. Yang syuhrah itu adalah popularitas, pakaian yang membuat seseorang populer dengannya, itu libasus syuhrah. Dan libasus syuhrah ini membuat tamayuz, membedakan antara dirinya dengan umumnya orang. Itu libasus syuhrah. Baik yang bersifat mu'azzam, diagungkan, maupun yang bersifat muhawwan, dihinakan. Contoh, seseorang ketika dia ke masjid, umumnya orang pakai pakaian biasa di desa ini, namun dia pakai jubah sendirian. Maka ini bisa menjadi libasus syuhrah dari pandangan orang. Wah, fulan beda sendiri nih, sehingga ditunjuk-tunjuk, sehingga dilihatin. Nah, ini libasus syuhrah. Ya.
Tidak biasa di tradisi umumnya orang berjalan itu nggak biasa pakai baju atas sampai bawah warna merah. Kemudian rambutnya cat merah. Pakai celak. Nah, ini termasuk syuhrah. Libasus syuhriyah. Ini termasuk libasus syuhrah yang munkar. Dan itu suatu kefasikan sebenarnya. Ya, sehingga dikenal dengan sebutan ini. Ini nggak boleh, ini contohnya nggak boleh. Ini libasus syuhrah namanya. Kecuali kalau satu negeri itu pakaiannya kayak gitu semua. Semuanya pakaian merah, cat rambut merah, mata celak. Nah, semuanya kayak gitu. Maka ya ini udah populer, udah biasa jadi uruf situ. Begitu juga. Ya. Alhamdulillah, tukang ketopraknya menjauh. Ya, baru 15 menit kajian, beliau mungkin mengira di sana. Iya, makanya ke sana, ngira di sana. Ternyata di sini kan. Ya. Alhamdulillah. Beliau itu kan lewat di perumahan ini kan cuma di Sabtu keempat doang, Pak. Tentengnya di sana. Iya, tentengnya di sana, ngira di sana. Yang lain gak ada tentengnya. Iya, pas di sana, teng. Lama lagi jalannya. Iya. Nah, ada juga libasus syuhrah, tapi bukan mu'azzam, melainkan muhawwan, yang dihinakan. Ya. Seperti memakai pakaian yang lusuh, compang-camping dan semisalnya, dan itu sesuatu yang tidak biasa di keumuman orang. Ini termasuk libasus syuhrah. Dengan laga atau dengan niatan zuhud. Maka ini nggak boleh. Jadi pakaian kebesaran itu nggak mesti pakaian diagungkan, melainkan pakaian yang dikenal orang ini seperti itu untuk popularitasnya. Maka walaupun itu pakaian jelek, maka itu juga nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kembali ke yang tadi. Seseorang ketika dia membatasi dirinya untuk berpakaian sederhana ke masjid, silahkan. Namun jangan menerbitkan hukum tidak boleh berpakaian bagus ke masjid, karena itu bertentangan dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, paham ya di sini. Nah, itu yang pertama ya, tadi yang perkata Ibnu Mas'ud, haqqut tilawah, sebaik-baik tilawah itu yang pertama adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kendati pun dalam banyak masalah halal haram itu sifatnya ijtihadiyah. Ya, ada bagi sebagian orang ulama ini halal, sebagian ulama mengatakan ini haram, itu ijtihadiyah. Tetapi seijtihad apapun para ulama, ketika kita dihamparkan dalil dan kebenaran Allah tampakkan di hadapan kita, maka kita wajib untuk mengikuti kebenaran itu. Oke, kemudian pemahaman yang kedua dari haqqut tilawah, membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Membaca sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Membaca Al-Quran sesuai gitu loh. Nah, ini ada dua cabang makna. Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah ada dua. Ada dua cabang lagi. Yakni yang pertama secara lafal, yang kedua secara makna. Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan secara lafal dan secara makna. Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan secara lafal, itu membacanya dengan kaidah-kaidah tajwid. yakni tidak mengubah kalimat dari tempatnya. Ya. Ya, apa yang tertulis itu yang dibaca gitu loh. Jangan diubah-ubah. Baik mengubah hurufnya, apalagi lebih buruk lagi mengubah katanya. Kalau huruf kan cuma satu. Kalau kata kan lebih dari satu huruf biasanya. Maka gak boleh diubah-ubah. Semakin bagus dalam menerapkan kaidah tajwid, maka semakin haqqut tilawah.
Dalam urusan tajwid apa hukumnya menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran? Hukumnya ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, jadi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya apa? Ada dua, nggak bisa satu. Bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib adalah berusaha melafalkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Berusaha, saya bilang berusaha karena tidak semua lidah, tidak semua tenggorokan, tidak semua gigi, tidak semua bentuk bibir manusia itu sama, enggak. Kadang antar ras berbeda, antar individu juga kadang berbeda. Entah memang sudah dari sananya, atau faktor kebiasaan kesukuan, atau bahasa suku, atau faktor penyakit, atau faktor lainnya. Ya enggak? Orang Sunda yang kolot itu nggak bisa ngomong z, nggak bisa, ya kan? Gitu, susah. Ngomong f kadang susah. Abdul Manaf, Sumenep jadi Sumenep. Iya. Orang Jawa ain susah. Ain itu jadi nga. Kemudian juga zai juga orang Jawa susah, pakai ya dia. Kalau Sunda kan zai jadi j. Kalau Jawa kan zai jadi j. Iya. Teman anak di kelas dulu di Al-Irsyad namanya Abdul Aziz, nomor urut 1 sama 2 tuh. Itu kalau guru matematika, guru anak hafizahullah namanya Tulus Mono, masya Allah. Ya, jadi tulus dan mono, benar-benar tulus istiqomah itu mono. Ya nggak stereo nggak apa, masya Allah. Tulus istiqomah dan ikhlas beliau tuh. Memang ikhlas orangnya. Tapi kalau beliau sudah ngabsen, baca nama teman anak Ngabdul Ngayis. Udah gitu kan nama marganya Arab kan, Al-Hadrami kan, Ngabdul Ngayis Al-Kadromi. Hadromi jadi Kadromi. Jawanya tuh bener-bener kental itu, nggak bisa diubah. Mau diruqyah juga tetap aja kayak gitu beliau, insyaallah. Guru matematika anak, subhanallah. Nah, apakah ini diberi uzur? Diberi uzur karena usia. Iya, karena usia. Nggak bisa. Mau dipoles kayak gimana? Nggak bisa, Pak. Itu bukan karena jin juga, memang dari sananya. Begitu juga orang Sunda yang sudah berusia. Tapi yang muda-muda ini jangan dipelihara. Memang ada yang muda-muda dari kecil pun suaranya aja udah deso. Iya, ketika baca Al-Quran itu udah kayak dengar aliran sungai aja rasanya tuh. Tenang sih karena inget desa, tapi salah bacanya. Jadi nga gitu. Nah, yang seperti ini tidak diberi uzur, harus diajarkan. Jangan sampai tua baru ditegur, dinasihati, enggak. Maka menempatkan makhraj huruf sesuai dengan makhrajnya itu hakikatnya wajib untuk diusahakan. Minimal berusaha dulu. Benar Pak, kalau kita talaqi kepada syekh muqri, orang syekh yang atau ustaz yang ahli qiraah, kalau kita talaqi, jangankan Al-Quran pada umumnya, kita baca Al-Fatihah aja bisa 1 bulan baru lulus. Bisa. Itu kalau mau benar-benar mutqin dalam tajwid. Iya. Apalagi kita masih fanatik kesukuan. Iya. Ngalamin. Diralat terus 5 hari nggak bisa-bisa. Ustadznya sampai malah ustadznya yang kesurupan, jangan-jangan nanti. Emosi dia. Susah, subhanallah ini orang. Jadi yang udah alot, udah berusia tua, tetap jangan gengsi untuk belajar tajwid. Ya, ini yang wajib tadi apa? Hukum tajwid yang wajib apa? Menempatkan huruf sesuai makhrajnya. Makhraj itu apa? Makhraj tempat keluar huruf. Apa di halq, di tenggorokan, atau di lidah, atau di gigi atas bagian atas, atau di bibir, itu semua ada. Ya. Sa dibaca sa. Salah ini. Sa dibaca sa.
Kemudian menempatkan harokat wajib, nggak boleh bikin harokat sendiri. Ya, nggak boleh bikin harokat sendiri. Alif lam mim dibaca alam, nggak boleh lah. Bacanya alif lam mim, tulisannya alam Ustaz. Ya nggak boleh, antum ngarang itu. Ya saking nggak pernah bacanya Al-Quran tuh kayak gitu, alif lam mim baca alam. Subhanallah, antum berapa tahun nggak baca Al-Quran? Ini bikin harokat sendiri nggak boleh. Ya. Kemudian juga itu yang wajib tadi. Yang sunnah, menerapkan tajwid yang sunnah adalah menerapkan panjang pendeknya. Itu tidak wajib. Tidak wajib secara global. Ya, tidak wajib secara global. Artinya kalau misalnya ada mat wajib mutasil ada, tapi kalau antum tidak baca secara 6 harokat atau enggak baca 4 harokat, maka dimaafkan. Dimaafkan insyaallah. Namun kalau makhrajnya ancur-ancuran itu khawatirnya tidak dimaafkan kecuali yang beruzur. Ya. Misalnya gigi depannya hilang misalnya. Itu susah, ngomong sa tuh susah itu. Sa. Ngomong saya kayak orang bersin susah. Diberi uzur. Ya. Khusus itu. Ya. Dan untuk biaya tambal gigi biaya pemasang gigi juga dia nggak mampu. Ya udah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, semampunya aja. Ya. Itu untuk makna kedua dari haqqut tilawati, yaitu membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna pertamanya tidak mengubah kalimat dari tempatnya, yaitu melafalkan sesuai dengan kaidah makhraj huruf, sesuai dengan harokatnya, tasydidnya gitu. Sesuai dengan tasydidnya. Makanya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya di sini musyaddad, ditasydidkan. Sebagian orang baca iyyaka na'budu wa iya, bukan iya, tapi iya. Iya-nya itu ditasydidkan, ditekan, ada tasydidnya. Begitu. Ya. Dan yang kedua tadi kan secara lafzi, sekarang secara maknawi. Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan secara maknawi artinya adalah tidak menafsirkan satu kata pun dengan penafsiran yang tidak seharusnya. Maka seseorang ketika menafsirkan suatu ayat atau suatu lafal atau suatu nama dalam surat atau suatu nama surat itu sendiri tidak dengan penafsiran yang benar, maka dia tidak melakukan haqqut tilawah. Ya, gitu. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran di surat Yusuf ada namanya sayyarah. Ya, sayyarah. Apa arti sayyarah? Kafilah atau kafilah, rombongan yang berjalan, itu sayyarah. Di Al-Quran di surat Yusuf misalnya. Sayyarah zaman sekarang artinya apa? Mobil. Waja'atis sayyarah misalnya. Di Al-Quran ada lafal as-sayyarah. Kalau antum terjemahkan atau tafsirkan sayyarah di Al-Quran mobil, batil. Belum ada mobil ketika itu. Jadi harus menafsirkan Al-Quran sesuai dengan bagaimana konteks turunnya Al-Quran ketika itu. Begitu. Ya. Taib Al-Hasan Al-Basri mengatakan, mereka mengamalkan ayat-ayat muhkam di dalam Al-Quran dan beriman dengan ayat mutasyabihat yang ada di dalamnya, serta menyerahkan hal-hal yang sulit dipahami kepada yang mengetahuinya. Nah, penafsiran Abdullah bin Mas'ud tadi sudah kita bahas, haqqut tilawah itu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya maksud dari haqqut tilawah adalah mengamalkan ayat-ayat muhkam di dalam Al-Quran, yaitu mengamalkan ayat-ayat yang sudah jelas baginya hukumnya dalam Al-Quran, diamalkan. Misal tadi kita kata fattaqullaha mastata'tu, atau ya bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Ini muhkam, ini jelas banget.
kita wajib bertakwa, maka diamalkan. Termasuk juga ayat muhkam tentang hukum-hukum yang sudah jelas bagi orang yang membaca pun tahu bahwa ini halal atau haram. Misalnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya kalau mereka mencuri. Orang yang membaca ini pasti tahu bahwasanya maksud, berarti ini hukum mencuri apa? Haram. Maka mengamalkan ayat-ayat yang jelas, berarti saya nggak boleh menyuri, padahal ada kesempatan buat nyuri. Astagfirullah, karena dalam Al-Quran ada was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, maka saya tidak jadi mencuri. Ini namanya mengamalkan ayat Al-Quran yang bersifat muhkam, yang pasti, yang jelas baginya akan hukumnya. Begitu. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Ini muhkam nggak? Jelas nggak bagi orang? Bagi antum jelas nggak, Pak? Syaitan musuh yang nyata. Jelas. Tapi kalau ternyata ada orang tahu seperti itu, malam Jumat dia malah masang dupa, kemudian manggil setan. Ini kan pelanggaran terhadap ayat yang sudah jelas, gitu loh. Malah manggil setan. Jadi inna syaitana lakum, bisa juga inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh nyata bagi adu mubin, musuh yang nyata. Nyatanya di sini secara fisik atau secara makna? Makna, karena fisiknya nggak kelihatan, Pak. Nggak ngelihat. Mungkin kalau antum ngaca bisa kelihatan, Pak. Coba. Nah, setan di sini nggak kelihatan. Tapi kok Allah katakan musuh yang nyata? Nyata dari segi makarnya, nyata dari segi hasutannya. Tapi bagi orang yang paham, yang berilmu, ya, gitu ya. Musuh yang nyata, setan itu musuh yang nyata, kan jelas tuh. Ya. Tapi kalau terus kemudian ada uskun, ustadz dukun atau kikun, ya, kira-kira dukun, ya, itu kemudian melakukan proses mediumisasi dengan memasukkan roh jahat atau jin ke tubuh ke tubuh mediator. Ya, dengan melakukan gerakan-gerakan pernafasan dan semisalnya, kemudian memasukkan ke orang. Akhirnya orang itu kelepak-kelepak kesurupan. Ini namanya manggil setan, manggil musuh. Ini kebahlulan yang hakiki. Ya. Kan setan kan musuhnya nyata. Namanya musuh ya jangan diundang atuh. Ini malah diundang, terus diinterview, diajak dialog, diinterogasi, dicari kabar tentang sejarah di daerah ini. Ini pelanggaran terhadap ayat yang sudah jelas. Kayak tadi kita katakan ada, tadi yang baju merah siapa namanya? Baju serba merah, rambut merah, pakai celak, pesulap merah. Rame di beliau ini mengkritisi orang praktisi ya ustadz gitu ya, yang sudah banyak followernya, yang suka masukin jin ke tubuh murid-muridnya, pasiennya. Dikritisi oleh Marcel Rival ini, si pesulap merah ini. Sebenarnya benar ini, pesulap merah ini benar nih, mengkritisi benar, karena kalau ustadz sunnah yang mengkritisi, nggak ada yang percaya, Pak. Nggak ada yang ini, karena ustadz sunnahnya juga nggak ada waktu buat nonton mereka gitu loh. Ya. Tapi anak memperhatikan kadang-kadang gitu. Karena madarat si uskun ini besar, ya. Tapi punya banyak pembela, punya banyak follower, makanya nggak mempan. Tetapi bagi orang yang indigo atau ngerti, itu benar yang dikatakan oleh pesulap merah. Ini bukan berarti pesulap merah itu benar total ya, tapi dia ada banyak salahnya juga. Ala kulli hal, lihat di sini. Pelanggaran terhadap ayat yang sudah jelas, namun dilakukan oleh mereka. Dan ini akan terkait masalah akidah. Gitu. Ini yang namanya, kata Al-Hasan Basri, haqqut tilawah. Sebenar-benar membaca Al-Quran diantaranya adalah
mengamalkan ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran, yang sudah jelas hukumnya, jelas banget. Syaitan itu kan musuh, maka nggak boleh kita main jelangkung. Iya, kalau ketemu ada beberapa anak muda main jelangkung, kita kasih dalilnya. Alladzina atainahumul kitaba yafrahun yatlunahu haqqa tilawatih. Ya, bahwasanya ini udah jelas bahwasanya syaitan itu musuh yang nyata, kalian malah main jelangkung. Yang undang setan, setannya juga gabut, dapat setan gabut karena setan yang benar-benar pro, lumayan pro, mendingan gua nyurupin manusia, dia dapat nyurupin boneka, gitu kan kata setan. Ini boneka terus nanya ini nih, disuruh tulis, subhanallah. Ya. Kemudian juga kata Al-Hasan Al-Basri termasuk bertilawah atau haqqut tilawah, beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalamnya. Yaitu ayat mutasyabihat yang ayat yang kadang maknanya samar bagi banyak orang, kurang begitu jelas kecuali bagi yang berilmu. Maka kalau misalnya kita belum paham ayat ini atau belum paham kosakata ini, khawatir salah, maka cukup imani secara global. Cukup imani secara global. Apa contohnya coba? Misal Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah taala bersemayam atau meninggi di atas arsy. Ini muhkam dari segi kenyataan globalnya. Tapi mutasyabih dari segi tata caranya gimana? Enggak usah ditanya. Karena kalau antum nanya akan ada hadir di pikiran antum gambaran-gambaran tentang Allah dan arsy, kemudian bagaimana proses atau prosedur bersemayam di atas arsy, itu nggak boleh dibayangkan. Itu syubhat jadinya, mutasyabihat. Maka orang yang betul-betul haqqut tilawah dengan benar, ketemu dengan ayat-ayat seperti ini yang berpotensi hadir syubhat di hati kita atau pikiran kita, maka cukup imani global. Nggak usah berlebih, nggak usah mendalami dan menyelami ke hal-hal yang dia tidak mampu untuk menyelami. Begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sementara dunia bumi itu berputar. Setiap waktu selalu ada sepertiga malam terakhir. Berarti setiap waktu Allah turun terus dong. Udah enggak usah mikirin. Ya enggak? Sekarang nih jam berapa? Jam 10. Di Mekah atau Madinah sekarang mungkin subuh. Gitu kan? Atau sonon dikit sekarang sepertiga malam terakhir di sana, wilayah sananya lagi. Berarti Allah sedang turun dong di sana. Iya, ya Allah alam, kita pokoknya ya imani aja global bahwasanya Allah taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dah selesai. Selesai. Enggak usah dikiaskan ke negeri lain sekarang gimana. Udah. Antum enggak nyampe. Lama-lama ujung-ujungnya karena antum di ayat atau hadis yang mutasyabihat ini antum terus menyelami dan enggak kuat, akhirnya enggak, saya enggak percaya ini. Atau saya akan tafsiran ini dengan tafsiran yang tidak benar, tafsiran yang menyimpang. Itu ya. Karena sebagian dari orang pintar yang menyimpang itu bukan karena dia nggak punya ilmu, bukan, tetapi karena apa? Keblinger, sok tahu akhirnya. Hal kepintaran manusia itu limited, Pak, terbatas. Maka jangan merasa bahwasanya dengan dia pintar dia bisa mengeksploitasi segala makna, segala kasus. Enggak. Antum akan lihat di internet, Pak, di zaman sekarang orang-orang yang banyak bicara dan memang pintar aslinya, ketika sudah banyak follower, dia akan berusaha dengan ujubnya untuk mengeksploitasi apa-apa yang ada di depannya dari makna. Yang kemudian akhirnya apa? Ya nyimpang. Karena apa? Sok tahu, merasa bahwasanya dia bisa ke jalur itu, padahal manusia diberi limit oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Jangan mudah percaya dengan orang yang bisa bicara segala hal. Ya. Orang pintar banyak, tapi ketika orang pintar ini bicara di semua tema, maka ketergelincirannya antum akan temukan dengan mudahnya. Iya. Begitu. Hanya orang yang terperdaya dengan retorika lah yang mengamini semua omongan mereka.
Ya, tapi orang yang mutakhasis, orang yang khusus di bidangnya, paham di bidangnya, ini orang sok tahu ini, saya ahli bidangnya, ini orang sok tahu ini. Ya gitu ya. Sekarang banyak orang yang apa-apa, orang yang semuanya dibicarakan, ya, merasa tahu segalanya. Nauzubillah min dzalik. Termasuk berbicara tentang ayat, agama dan seterusnya. Padahal sehari-hari itu nggak fokus di masalah agama, tapi merasa bisa bicara tentang agama. Kemudian juga kata Hasan Basri yang ketiga, menyerahkan hal-hal yang sulit dipahami kepada yang mengetahuinya. Kalau dia nggak paham, dia tanya kepada ahli ilmu di bidang itu. Begitu. Jangan dia cari sendiri. Kalau antum nggak tahu misalnya ayat ini artinya seperti sayyarah artinya apa di Al-Quran, antum cari di kamus. Oh mobil, subhanallah. Akhirnya antum bikin berita. Ternyata 1400 tahun lalu the car has been invented. Gitu. Artinya apa Pak? Ternyata di zaman Nabi 1400 tahun lalu itu mobil sebenarnya sudah ada. Namun karena orang Arab agak katrok aja, jadi nggak ada di Arab. Cuman Allah beritakan itu ada. Tuh buktinya di surat Yusuf. As-sayyi waja'atis sayyarah. Datang mobil. Ini ulama mau ketawa, kasihan, mau nangis, belum tahajud. Gimana ini? Kacau. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Nggak bisa ke Google langsung, nggak bisa ke kamus langsung. Ya, nggak bisa. Bertanya serahkan ke ahli ilmu. Nah gitu. Tapi ahli ilmu yang ditanyakan Ustadz dukun, ya sama aja itu mah. Ya sesat-sesat juga. Ya. Subhanallah. Anda buka WhatsApp barusan Pak, pengen share link kajian, ya, qadarullah pas buka sahabat ana yang bisa konsultasi ngabarin seperti yang bakal cerai. Subhanallah, ini zaman sekarang. Antum nggak tahu kan siapa? Ya nggak tahu lah, makanya nggak apa-apa ngomongin. Nggak, maksudnya mengguncang jiwa gitu kan, masya Allah. Subhanallah. Jadi bahan pikiran ana nih, ya, karena beliau biasa konsultasi mana kita udah berusaha pertahankan dan seterusnya, ternyata sepertinya udah susah ya, begitu. Ya teman dekat sih, ya. Mungkin karena itu kita bubarin aja lah kajian inilah biar nggak. Beliau pengen minta nasihat, cuman anak kan lagi kajian. Ya, taib, mungkin itu yang terbaik insyaallah. Taib, kita lanjut. Kata Allah Azza wa Jalla, yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan maksudnya itu adalah mereka mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Karena tilawah itu artinya ngiring, ngikut. Ya. Nah kan kalau bahasa Sunda ngikut itu artinya ngiringnya. Ngiring. Ngiring apa ngilu Pak? Tapi ngilu agak kasar ya. Ngiring tuh lebih bagus sedikit gitu ya. Ngiring ya. Jadi seperti di surat Asy-Syams, wasyamsi duha wal qamari idza talaha. Jadi demi syams, demi matahari dan demi duhanya. Waktu duha ini ketika matahari, ini waktu duha sekarang. Sinarnya gitu. Wal qamari, dan demi bulan idza talaha, ketika bulan itu tilawah. Mengiringi, maksudnya mengiringi di sini adalah ngikut. Ya, ngiring ini bukan berarti satu ini loh. Bukan berarti nyampingan, bukan. Ngiringnya itu kalau bahasa Sunda ngiring itu kan ngikut. Berarti yang ngiring ini yang di belakang gitu loh. Kalau di depan bukan ngiring Pak, ngawal namanya.
Ya. Gitu. Ya, gitu kan. Wal qamari, dan bulan itu mengiringi matahari. Berarti bulan datang setelah matahari. Nah, namanya tilawah itu ngiring. Dua maksud ngiring di sini. Ketika antum baca tilawah, maksud pertama ngiring secara lafal, ikut secara. Yang kedua ngiring secara amal. Gitu. Dari tilawah itu ada dua makna ya. Ngiring secara lafal, ngiring secara amal. Kalau ngiring makna tilawah ngiring secara lafal, ya antum kayak membaca, namanya baca itu kan ngiring. Huruf berikut setelah huruf sebelumnya antum baca lagi. Misalnya antum baca Dzalikal kitabu la raiba fi. Setelah baca dzalika antum baca alkitab, baca la, baca raiba, baca fi. Qul a'udzu birabbin nas. Setelah baca qul diiringi birabbi, diiringi an-nas, diiringi lagi ilahin nas, malikin nas, diiringi lagi ilahin nas, diiringi sampai akhir. Itu pengiringan secara lafal. Oleh karena itu orang yang membaca Al-Quran jangan selesai baca Al-Quran kecuali selesai ayat. Di muka pula. Tahu kan? Ketika beliau lihat motor-motor di situ, tahu yang datang kemari. Tahu. Kita mangkal betul. Jauh ya. Tilawah. Ya diiringin. Ya. Betul Pak, anak kalau di kajian sini mesti lapar jam segini. Betul Pak, kok di sini doang Pak? Saya jam segini langsung lapar di sini. Nah, tilawah makna kedua secara amal. Artinya adalah, ya antum kalau baca Al-Quran iringi dengan amal. Jangan baca tok, amalin itu. Oh ini yang berat. Lebih berat mana? Membaca tok, mengiringi dan bacaan, apa mengamalkannya? Mengamalkannya lebih berat, subhanallah. Antum cuma baca wallahu basirum bima ya'malun atau Allah basirum bima ta'malun. Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian lakukan. Gampang bacanya. Pengiringan bacaan gampang dari wallahu diiringi dengan basirun, diiringi dengan bima, diiringi dengan ta'malun, gampang bacanya. Ngamalinnya yang susah. Apa konsekuensi amalnya? Ya, kita harus beramal soleh dan tidak beramal munkar. Dan tidak beramal munkar ini yang berat karena Allah mengetahui, melihat. Jadi level mengiringi dengan bacaan itu level standarnya orang yang baca Al-Quran. Tapi level mengiringi dengan amalan itulah level orang yang lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi bahkan. Level amil, orang yang beramal. Gitu. Nah, makna ayat ini alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi itu mencakup semua dari orang-orang itu, yaitu yang betul-betul mengamalkan apa yang dia tilawahkan. Tilawah yang selama ini kita kenal adalah tilawah cuman bacaan saja. Pada hakikatnya tilawah itu adalah bahwasanya seseorang membaca Al-Quran dan mengiringi dengan amal. Maka kalau selesai baca Al-Quran langsung maksiat, berarti dia apa artinya itu membaca Al-Quran? Ini bukan berarti kita tuh nggak pernah maksiat. Enggak, susah ya. Manusia salahnya banyak. Cuman kan kita lihat iman kita setelah baca Quran kira-kira langsung redup atau gimana? Kita lihat ini kita. Ya. Waktu kita di 10 malam terakhir atau di bulan Ramadan pada umumnya banyak baca Al-Quran. Ya, kalau cuma target-targetan habis khatam berapa kali dan seterusnya mah itu ngiring secara lafal saja. Tapi kalau ternyata Ramadan membentuk kita dengan madrasah Ramadan membentuk kita alumni yang Masya Allah setelah Ramadan Syawal lanjut lagi puasa misalnya, atau Syawal lanjut baca Quran, Syawal menuntut ilmu, Syawal semakin soleh, berarti ini mengiringi dengan amal. Tinggal lihat kita gimana Pak, ya lihat sendiri diri kita Pak, ibu-ibu juga. Ya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran secara hakiki. Ini merupakan kabar penjelasan dari firman sebelumnya. Selanjutnya, ya di sini kata
Kata Ibnu Katsir rahimahullah, barang siapa di antara ahli kitab yang menegakkan kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi terdahulu dengan sebenar-benarnya, maka ia akan beriman kepada engkau wahai Muhammad. Kalau orang Yahudi mentilawah Taurat dengan benar, maka akan diiringi dengan iman kepada Al-Quran juga. Karena apa yang di Taurat dengan apa yang di Al-Quran itu ada keserupaan. Al-Quran bahkan menyetujui apa yang di Taurat. Begitu juga orang Nasrani untuk Injilnya. Kalau benar Injil tersebut belum diubah-ubah dan mereka mengamini dan mengimani apa yang di Injil, maka pastilah akan beriman kepada Al-Quran dan ikut dengan Muhammad SAW. Pasti gitu. Ya. Dan ternyata mereka nggak mau, nggak mau ikutan dengan Nabi SAW, nggak mau mengimani Al-Quran. Berarti tilawah mereka terhadap kitab mereka nggak benar, dan sampai sekarang nggak ada benar-benarnya. Bahkan kitab yang mereka pegang udah banyak perubahan. Kayak gitu. Jadi mau benar susah. Ada seorang Habib tapi liberal, bahaya minta ampun liberalnya. Disebut Habib Fulan, ya semua Habib Fulan memang, tapi ini spesifikasinya di rambutnya. Ya, antum tahu nggak Pak? Dan dia itu menawarkan produk liberalisme, mengatakan semua agama itu sebenarnya sama-sama baiknya. Ini nih pluralisme dan liberalisme ini bahaya. Itu ada yang seperti itu. Zaman sekarang ada seperti itu. Terkenal Pak. Dan masuk politik juga ini masuk itu. Ya, nggak usah diomongin namanya karena ini udah masuknya levelnya beda. Kalau pesulap merah itu masih level bawah. Tapi kalau ini udah levelnya beda. Pluralisme, liberalisme, subhanallah. Nggak ada orang Nasrani atau Yahudi yang benar ngajinya, maksudnya ngaji kitab mereka, Alkitab atau Taurat. Karena apa? Dari gurunya aja udah banyak perubahan. Gimana bisa benar? Kalau dari sumbernya saja sudah tidak benar, maka yang kedepannya ya susah untuk benar Pak. Maka salah orang yang mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau maksud antum adalah semua agama mengajarkan akhlak, ada kemungkinannya, betul. Tapi kebaikan dalam artian global, termasuk akidahnya, fikihnya, salah. Enggak, itu bohong. Agama yang mengajarkan kebaikan hanya Islam secara total, mutlak. Enggak ada yang buruk dalam agama Islam. Adapun orang Islamnya itu beda. Orang Islamnya ya kita lihat diri kita sendiri seperti ini. Jika kalian wahai orang-orang Yahudi Nasara benar-benar menegakkan, juga kaum muslimin juga teguran juga, jika kalian benar-benar menegakkan atau memakan Taurat, Injil dan Al-Quran, beriman kepadanya dengan sebenarnya, serta membenarkan kandungannya yang memuat berita-berita mengenai pengutusan Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, perintah untuk mengikutinya dan membantu serta mendukungnya, niscaya hal itu akan menuntun kalian kepada kebenaran dan menjadikan kalian mengikuti kebenaran di dunia dan di akhirat. Antara orang yang maksiat tapi dia tahu dia salah, dengan orang yang anti dengan suatu perkara syariat, itu beda. Bedakan Pak, antara orang yang dia melanggar perintah atau larangan Allah dan dia tahu dia salah, dengan orang yang memang tidak menyukai salah satu bagian dari syariat Allah. Ini dua hal yang jauh berbeda. Ahli maksiat, dia minum khamar, dia tahu dia salah, dia tahu itu haram. Suatu saat bisa taubat, bisa. Tapi orang ketika dia sudah membenci suatu bagian dari syariat Allah, ini akan ada hukuman khusus buat orang seperti ini. Ada hukumannya. Ada hukumannya. Apapun itu syariatnya. Maka hati-hati Pak, ibu-ibu sekalian. Ketika Anda belajar dan Anda temukan, oh begini ya syariatnya, dan Anda membenci kenapa syariat seperti ini, hati-hati, ada hukuman nanti dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Minimal kalau memang berat dengan syariat itu, jangan membenci syariatnya. Tapi bencilah diri sendiri, kenapa saya kok merasa berat. Bencilah kondisinya aja, bukan benci syariatnya.
Bedakan antara orang yang bangun bangun kesorean. Dia bangun jam 7 pagi. Belum sholat subuh. Salah nggak? Salah. Dia tahu nggak dia salah? Tahu, umumnya tahu lah. Akhirnya langsung cepat-cepat wudu terus sholat subuh. Padahal dia tadi pas subuh dia dengar azan, tapi karena mungkin begadang atau setonnya berat atau gimana, jam 7 baru bangun, astagfirullahaladzim, sholat subuh, istighfar, minta ampun sama Allah. Itu masih mungkin ini orang ini, masih bagus, masih ada bagusnya gitu. Baik, level kedua. Ada orang dia dengar azan subuh, kesel karena syaitannya mengompori, kesel. Kan lagi enak-enak nih tidur, gitu kan. Kesel, dibangunin maknya, tong bangun. Gitu. Kesel dia karena lagi nikmat tidur gitu loh. Cuman dia tahu bahwasanya wajib sholat subuh. Dia nggak benci dengan wajib sholat subuh. Dia benci dengan keadaannya gitu loh. Paham nggak Pak? Masa nggak paham, kan kita dulu kayak gitu. Bukan kita sih sebenarnya, kan para jemaah kayak gitu dulu. Ya dulu waktu masih bandel-bandel, masih muda-muda gitu kan. Kesel ibunya, bapaknya bangun subuh. Kesel dengan keadaan Pak. Tapi nggak dengan syariatnya. Dia tahu ini benar, syariat yang benar gitu loh. Itu yang level kedua. Orang ini masih ada baiknya insya Allah mudah-mudahan. Cuman memang dia mungkin sering maksiat, jadinya dia kesel dengan keadaan gitu. Yang ketiga, ini yang terburuk. Ya, dia sudah masuk waktu subuh, masih tidur, dikumandangkannya azan, dia dengar, dibangunin, dia kesel. Keselnya bukan cuma sama keadaan, tapi keselnya kenapa sih Islam itu nyusahin banget, ngewajibin subuh-subuh bangun, repot banget. Nah, ini udah beda ini levelnya Pak. Ini menuju kekufuran lama-lama nih. Hati-hati. Walaupun saya nggak mengatakan langsung batal seketika, belum mungkin dia kecampur atau syubhat atau gimana, tapi ini menuju kekufuran, belum langsung kufur, belum langsung batal, tapi menuju. Kalau dipupuk terus bisa batal, nanti suatu saat bisa dia anti dengan Islam. Hati-hati ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya gitu. Soal warisan, ya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki kandung, saudara atau gimana, mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Orang yang beriman, betul-betul iman, qabul wa taslim, menerima. Oh, ini perkara firman ini dari Allah, udah selesai. Ada orang yang juga misalnya perempuan dapat, saya setengahnya saudara saya dong. Dia nggak suka, bukan karena syariatnya, ini level kedua, tapi karena keadaan. Saya kan butuh, dia dapat ini, padahal dia kan udah kaya. Nah, gitu kan? Dia tidak bermaksud untuk benci dengan syariatnya, tapi dia keadaan aja gitu loh. Kenyataannya aja dia nggak suka. Ya, secara kauninya aja dia nggak begitu terima. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini memang sudah benci dengan syariat itu. Merasa, wah kita harus menegakkan feminisme ini. Jangan sampai perempuan ditindas oleh agama. Nah ini. Ya, masa perempuan harus disamain. Semua harus equal, sama. Perempuan dapat 50, laki 50. Nggak bisa laki 100, ini perempuan. Ini nggak adil, nggak fair. Ini berarti apa? Sudah melawan syariatnya. Nah ini udah level beda menuju kekufuran. Apalagi ini bisa menjadi kekufuran benar-benar karena udah jelas ini kan menentang syariatnya. Hati-hati jemaah ya. Kadang kita punya saudara yang kayak gitu. Udah jelas kita giniin. Enggak itu kan syariat. Enggak, saya enggak pakai itu. Subhanallah. Antum pakai apa dong sekarang? Ya pakai kato, pakai baju. Ya. Banyak orang itu orang liberal ya, orang pluralisme itu banyak dari mereka ketika syariat tidak menguntungkan mereka anti, tapi ketika syariat menguntungkan mereka pakai. Lihat aja banyak orang kayak gitu tuh, ya. Jadi mereka tuh beragama ketika dapat untungnya, gitu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil,
Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kalian di atas segala umat ketika itu di zaman itu. Ya. Adapun sekarang maka enggak. Apakah sekarang Bani Israel atau Yahudi itu lebih afdal daripada muslimin? Ya enggak. Bahkan mereka seburuk-buruk umat, ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adl wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, yaitu tidak dapat menebus orang lain sedikit pun, ya. Nggak ada substitut, nggak ada yang mau menggantikan peran ketika itu nanti, ya. Misal satu masuk neraka, ada saudaranya, nggak ada saudara bilang ya Allah saya aja yang masuk ke neraka, dia biar, nggak ada kayak gitu. Di dunia masih mungkin seseorang menebus dirinya, menebus orang lain atau saudaranya. Ya, jangan dia di penjara, biar saya aja yang kena. Ya ada, mungkin di dunia ada itu. Tapi di akhirat nggak ada yang bakal mau. Karena yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Ketika itu, hari-hari itu, orang fasik dan orang kafir, mereka berlarian dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, itu aura-aura. Masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Jadi di hari akhir. Wala yuqbalu minha 'adl. Tidak diterima suatu tebusan, enggak ada tebusan ketika itu. Ya. Karena dunia udah nggak berarti lagi situ, materi udah nggak ada artinya lagi situ. Wala tanfa'uha syafa'ah, tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka walahum yunsarun, tidak pula mereka akan ditolong. Ya, seperti itu. Ini untuk tafsir Ibnu Katsir. Tapi ini kejadian-kejadian ini tidak bisa saling menebus, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi syafaat dan seterusnya. Ini hanya berlaku pada orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Adapun pada orang-orang yang beriman, maka ini berlaku insyaallah. Yaitu bahwasanya saling memberi syafaat, saling merekomendasikan, ditolong oleh Allah itu ada.